Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dari kelas PKHC 20 akan memaparkan materi mengenai manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Salah satu anak berkebutuhan khusus yang jarang ditemui di SLB melainkan banyak terdapat di sekolah reguler ialah anak berkesulitan belajar. Apa sih anak berkesulitan belajar itu? Menurut NJCLD, bahwa berkesulitan belajar merupakan istilah umum yang mengacu pada kelompok gangguan heterogen yang dimanifestasikan oleh kesulitan yang signifikan dalam perolehan dan penggunaan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, memberi penalaran, atau matematika. Kesulitan belajar ini disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat. Secara umum, anak berkesulitan belajar terbagi atas 3, yakni disgrafia, disleksia, dan diskalkulia. Disgrafia mengacu pada kesulitan menulis, disleksia mengacu pada kesulitan membaca, serta diskalkulia yang mengacu pada kesulitan berhitung atau matematika. Oleh karena itu, guru harus melakukan manajemen pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar di sekolah. Guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi mengajar, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Di antaranya, menguasai karakteristik peserta didik mulai dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampuh. Kedua, kompetensi kepribadian, di antaranya bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik. Bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga, kompetensi sosial, diantaranya bersikap inklusif dan tidak diskriminatif, beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas, berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama pendidik, orang tua maupun masyarakat. Kemudian yang keempat, kompetensi profesional, diantaranya menguasai standar kompetensi maupun materi terkait mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pelajaran secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Lalu apa sih manajemen pembelajaran itu? Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen pembelajaran itu sendiri ialah bagaimana siswa dapat belajar berdasarkan potensi yang dimilikinya dengan mereduksi atau menghilangkan hambatan yang ada pada siswa. Adapun fungsi dari manajemen pembelajaran ialah yang pertama, sebagai perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengarah tujuan pengajaran yang mengacu pada 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengelola kelas, berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik atau lingkungan. Kemudian yang keempat, pembentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan manajemen pembelajaran, terdapat komponen-komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan atau planning merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Terdapat kata kunci dalam menyusun perencanaan, yakni 5W plus 1H. Yang pertama, what? Apa yang harus dikerjakan dalam pembelajaran? Why? Kenapa pembelajaran itu harus dilakukan? Who? Siapa saja yang akan terlibat dalam pembelajaran? When? Kapan pembelajaran itu dilaksanakan? Where? Di mana pembelajaran akan dilakukan? Dan how? Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran? Setelah pertanyaan-pertanyaan tadi disusun dan mendapatkan jawaban serta alurnya, langkah selanjutnya ialah masuk ke komponen kedua, yakni pelaksanaan, sebagai bentuk implementasi dari perencanaan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sumber daya manusia, tujuan belajar, bahan belajar, alat atau media belajar, tempat belajar, strategi pengajaran, fasilitas atau sarana-prasarana pendukung lainnya. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran juga mencakup 3 kegiatan, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan berisi tentang penyiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, kegiatan inti merupakan
proses belajar itu sendiri dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Kemudian kegiatan akhir dilakukan penilaian serta peninjauan ulang atau pembuatan rangkuman terhadap materi yang telah diberikan. Komponen yang ketiga ialah evaluasi, yang kemudian menjadi langkah akhir dalam manajemen pembelajaran setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi atau penilaian dilakukan untuk mengetahui di mana siswa akan ditempatkan atau mengukur bagaimana keefektifan program pembelajaran yang telah disusun. Pelaksanaan evaluasi tergantung dari evaluator atau penilai dalam penentuan prosedur atau metode, instrumen, dan sebagainya. Setelah mengetahui urgensi serta komponen dari manajemen pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas bentuk pengelolaan dari manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar, yakni pembelajaran kooperatif, tutor sebaya, dan pengajaran di ruang sumber. Pengelolaan yang pertama yakni pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi. Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran kooperatif ialah membagi siswa dalam beberapa kelompok yang di dalamnya terdapat siswa yang mempunyai level tinggi, sedang, rendah, termasuk anak berkesulitan belajar. Kemudian, guru memberikan tugas pada tiap kelompok di mana semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing dan harus memahami tugasnya secara bersama-sama. Guru sebagai pengamat menganalisis temuan masalah oleh siswa serta memberikan umpan balik pada setiap kelompok. Pembelajaran kooperatif dapat diterapkan di kelas agar anak berkesulitan belajar dapat membangun relasi pertemanan dan bisa saling mengajar satu sama lain. Kemudian, tutor sebaya. Tutor sebaya merupakan strategi pembelajaran teman sebaya yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa yang berkemampuan akademik rendah untuk saling membelajarkan. Siswa yang melakukan tutoring disebut tutor, sementara siswa yang mendapatkan layanan tutoring disebut tute. Ada beberapa model yang dapat dilakukan dalam tutor sebaya, di antaranya yang pertama class-wide peer tutoring. Dilakukan secara keseluruhan atau tutoring kelas dengan membagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 2 hingga 5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda, kemudian bertindak sebagai tutor, tute, atau keduanya. Kemudian cross age peer tutoring. Dilakukan dengan memasangkan siswa yang lebih tua dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. Siswa yang tua bertindak sebagai tutor dan siswa yang muda bertindak sebagai tute. Kemudian yang ketiga, peer assisted learning strategies. Sama seperti model yang pertama tadi, dilakukan dengan memasangkan siswa yang membutuhkan instruksi atau bantuan dengan siswa lain yang berada pada tingkat keterampilan yang sama tanpa perbedaan besar di antara kemampuannya. Semua siswa memiliki kesempatan untuk berfungsi sebagai tutor atau tute pada waktu yang berbeda. Kemudian yang keempat, reciprocal peer tutoring. 2 atau lebih siswa secara bergantian dengan bertindak sebagai tutor dan tute selama setiap sesi dengan waktu yang sama pada setiap peran. Seringkali siswa berprestasi tinggi dipasangkan dengan siswa berprestasi rendah. Kemudian yang kelima, some age peer tutoring. Dilakukan dengan memasangkan siswa yang tidak beda jauh dari umur mereka untuk meninjau kembali konsep atau materi. Siswa yang memiliki kemampuan yang serupa harus memiliki pemahaman yang sama tentang materi atau konsep. Dalam melakukan tutor sebaya, guru perlu memperhatikan karakteristik setiap siswa. Kepribadian beberapa siswa mungkin saja dapat menghambat proses pembelajaran. Untuk itu, guru tetap mengawasi dan membimbing siswa dalam melakukan tutoring. Kemudian, pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber merupakan sebuah tempat seperti ruang kelas yang dimana di dalamnya dilaksanakan program pendidikan khusus dengan berbagai fasilitas bagi siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Apabila ada siswa di dalam kelas yang kesulitan dalam memahami materi, maka siswa tersebut ditarik ke ruang sumber untuk dibimbing secara khusus oleh guru yang ada di ruang sumber. Sebelum mengajar di ruang sumber, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yakni melakukan asesmen secara detail untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Selanjutnya, guru menyusun PPI atau program pengajaran individual sesuai dengan hasil asesmen. Kemudian,
Setelah mendapatkan sejumlah siswa, guru mengatur jadwal kelas per minggu serta menyediakan media yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ada dua metodologi yang umumnya digunakan dalam kegiatan dan program ruang sumber, yakni yang pertama didasarkan pada aspek spesifik kecacatan dan yang kedua didasarkan pemberian dukungan akademik yang dilakukan di ruang kelas. Siswa yang ada pada ruang sumber terdiri atas beberapa siswa dengan tingkatan kelas dan hambatan yang berbeda pula. Guru dapat mengatur meja dengan menggabungkannya menjadi kelompok kecil, namun tetap memperhatikan masing-masing kebutuhan setiap siswa yang ada di ruang sumber. Guru di ruang sumber memiliki peran yang sangat menantang karena perlu merancang pembelajaran yang dapat memaksimalkan potensi siswa. Selain itu, guru ruang sumber perlu bekerja sama dengan guru kelas reguler serta orang tua untuk memastikan sejauh mana program tersebut meningkatkan prestasi belajar siswa. Itulah tadi pemaparan materi terkait dengan manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang telah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.